Baik, pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Ahad yang baik ini. Ibu Rina Fauziah mungkin mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ini penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan. Yang saya ingin tanyakan, kami kan pada pagi subuh hari bertadarus Al-Quran, tapi kadang-kadang kami sekali-kali mengantuk juga. Saking kami malam berjaga malam di jam 3 bangun, kadang-kadang subuh kan kami tidak tidur lagi. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika kita bertadarus Al-Quran, kita kadang-kadang ketiduran sebentar. Bagaimana itu hukumnya kita dalam bertadarus Al-Quran, yang saya tanyakan kepada Ustazah. Kepada Ustazah kami mohon menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ini memang kebiasaan yang dihadapi, yang dialami oleh ibu-ibu ketika bertadarus. Barangkali termasuk saya seperti itu juga. Karena kan kita malam tidur terlambat, kemudian bangun pun cepat untuk mempersiapkan sahur. Kemudian setelah sahur kita tidak tidur lagi. Kemudian bergabunglah setelah subuh, bertadarus di menasah atau di masjid. Kemudian dan banyak ibu-ibu yang seperti itu. Ketika mereka tanya, Umi saya kayaknya ngantuk lah, tidurlah, saya bilang. Tidurlah, jangan sampai nanti baca Al-Quran dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan tidur, jadi salah baca. Jadi saya persilakanlah mereka tidur. Kemudian nanti bangun lagi. Ketika sampai gilirannya bangun, kemudian setelah bangun, kalau memang sudah betul-betul tadi ketiduran, ya ambil wudhu kembali, kemudian kembali membaca Al-Quran, dimulai lagi auzubillah lagi. Ya, tidak apa-apa tidur itu sebentar. Yang penting kita tetap ada dalam majelis, kita tetap tadarus semampu kita kan, karena tidak ada paksaan. Allah tidak pernah memaksa kita. Kita semua ibadah adalah semampu kita. Ittaqillah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan Allah tidak melihat hasil, yang Allah melihat usaha kita. Usaha kita sejauh mana kita berusaha untuk bisa beribadah kepada Allah. Bukan hasil, maksudnya yang ingin kita capai, walaupun tujuan kita tetap semua ingin mencapai surga, ya kan? Karena tadi bacalah Al-Quran dan dia akan datang nanti hari kiamat menjadi syafaat yang membawa kita ke surga. Ada juga sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa nanti ketika kita masuk dalam surga, malaikat mengatakan kepada sahibul Quran, ya, naik terus, utlu, baca terus, kan? Wartaqi, dan naik terus, waratil, dan baca terus sebagaimana kamu membacakannya di dunia, dan tempatmu adalah di mana kamu terakhir membaca ayat suci Al-Quran. Jadi makin banyak kita baca, makin kita naik. Makin banyak kita baca, makin naik. Insya Allah bisa mencapai surga yang paling tinggi, insya Allah, Ustaz, ya. Dan ibu-ibu juga, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini ada dari hamba Allah, tidak ditulis nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bacaan Al-Quran cepat tanpa panjang pendek, apa makna tidak berubah, Ustaz? Ini kita minta jawaban dari Ustaz Faudan. Silakan. Bapak Ibu pemirsa dan Bapak Ibu yang hadir di studio semuanya, bacaan Al-Quran itu sebenarnya sudah diturunkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW cara membacanya, yang kemudian secara mutawatir diturunkan bacaan itu melalui ulama-ulama qiraat sampai dengan kita hari ini. Itu sudah ada aturan membacanya dengan baik dan benar. Makanya disebutkan tadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Nah, terkait dengan kecepatan membaca Al-Quran. Jadi tartil ini sebenarnya bukan berarti baca cepat, tidak tartil. Tartil ini adalah memberi ukuran panjang pendek membaca Al-Quran itu sesuai dengan kecepatannya. Nah, jadi tidak boleh walaupun cepat, yang panjang itu tidak dipanjangkan.
Misalnya, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Satu nafas dibaca, tidak tartil namanya. Tetapi panjang pendeknya, matnya itu tetap dipanjangkan walaupun dalam keadaan cepat. Tetapi diberi kadar, ada dengung, kemudian ada mat. Nah, itu semuanya diberi kadar sesuai dengan kecepatannya. Jadi kalau kita lihat misalnya bacaan mujawad atau bacaan yang tilawah ya, yang dibaca oleh qari-qari kita itu panjang sekali. Misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu ya, itu mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 harakat. Dan run akhirnya dibaca mad arid lisukun, dibaca dengan 6 harakat. Nah, ketika dibaca lebih cepat lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Lebih cepat lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, tetap ada panjang pendeknya. Nah, jadi ada ukuran, ada kadarnya masing-masing. Tapi kalau kita baca sembarangan dengan huruf yang tidak benar, itu tentunya akan mengurangi nilai makna Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang pertama kalam Allah, dan kemudian Al-Quran tersusun dari huruf-huruf. Jadi satu huruf saja tidak sempurna dibaca, itu sebenarnya akan mengurangi makna Al-Quran. Karena coba kita lihat di awal surah misalnya Alif Lam Mim, itu bagaimana ulama qiraat berusaha untuk menerjemahkan, menafsirkan ayat yang 3 huruf ini. Mulai dari ulama di awal-awal yang menyatakan bahwa hanya wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui maknanya, beserta dengan kecanggihan teknologi, ulama-ulama mutaakhirin, ulama qiraat mencoba menerjemahkan dalam tafsir-tafsirnya. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa Alif Lam Mim, Alif Lam Mim itu mewakili 3 makharijul huruf, 3 maudhi'ul huruf. Misalnya ini contoh dari Alif Lam Mim saja. A itu alif yang pertama itu mewakili A itu mewakili maudhi'ul halqi, yaitu keluar 6 huruf di situ, huruf halaq. Nah, yang kedua, lam itu mewakili maudhi'ul lisan, artinya tempat keluar makhraj yang di lisan. Ini cukup banyak huruf di situ. Dan yang ketiga adalah mim, itu maudhi'us syafatain, yaitu tempat keluar huruf makhraj yang ada di bibir. Nah, ini keluar 4 makhraj di maudhi'us syafatain. Ini kita lihat dari penafsiran ini kemudian melahirkan betapa agungnya Al-Quran ini. Jadi 3 makhraj inilah yang mengeluarkan huruf. 3 maudhi' inilah yang mengeluarkan makhraj dan kemudian mengeluarkan huruf. Alif Lam Mim itu ya. Alif Lam Mim saja. Baik Ustaz ya, Demikian. sudah jelas sekali. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, dan mim itu Muhammad. Banyak sekali variasinya. Baik, kita baca lagi SMS dari pemirsa. Juga seperti hamba Allah juga. Oh, ada namanya Hashim. Dari Pak Hashim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu hudan. Kalau hanya sekedar baca dan hafal, apakah sudah jadi hudan? Kita minta Insinyur Bapak Insinyur Asri untuk menjawabnya. Hudan itu kan sebenarnya kalau kita menerjemahkan petunjuk, hidayah. Nah, tentunya membaca Al-Quran itu sebenarnya kalau kita fasih membacanya, tentunya apa yang diharapkan dari makna Al-Quran itu akan tercapai. Nah, terkadang kita membacanya sesuka hati kita. Jadi ibaratnya seperti bahasa Aceh, ja atu bate. Lagi kameng ja atu bate. Jadi membaca Al-Quran itu seharusnya walau 1 huruf. Seperti Pak Fauzan katakan tadi, Ustaz Fauzan. Walau 1 huruf kita membaca, sudah
dapat pahala 10. Bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Nah sekarang kalau orang baca Al-Quran itu, baca Al-Quran mengkali baca, ya Ustaz Amir, mengkali baca. Jadi bagaimana kita menerjemahkan? Seharusnya apa yang kita katakan tadi, satu huruf kita baca itu menjadi petunjuk buat kita. Oleh karenanya hudan tadi Ustaz ya. Iya, Petunjuk. jadi insya Allah jadi petunjuk. Ya, jadi petunjuk apa yang dibaca itu insya Allah jadi petunjuk. Saya pikir itu Ustaz. Baik pemirsa, jadi waktu hampir meninggalkan kita ini, saya ingin wawancara ananda kita Muhammad Faidul Abrar. Ananda sudah berapa kali tamat bulan Ramadan ini membaca Al-Quran? Baru 1. Alhamdulillah baru 1 ya. Kalau ayah itu berapa kali? Tahu. Mungkin 2 ya. Siapa yang mengajarkan Ananda sehingga Ananda bagus sekali bacaannya? Ayah. Ada Abi, Ustaz. Abi ya. Dan Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ananda nanti menjadi seperti ayah imam. Amin. Juga Hafid sekarang. Berapa juz sudah? 6. 6. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sayang sekali waktu kita sudah tidak ada lagi. Ibu-ibu ya, tidak semuanya bisa bicara hari ini, kami mohon maaf. Ya, tinggal 3 menit lagi ya. Mungkin kita minta penutup singkat saja dari Ibu Hajah Ainul Jariah. Apa harapan Ibu kepada umat Islam dengan Quran? Sedikit aja. Ya. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ahmad Rizal Ustaz. Oh boleh. Harapan ya. Harapan saya gitu ya. Harapan saya untuk anak saya. Gitu. Alhamdulillah Ustaz, dia sudah jadi imam besar sekarang Ustaz. Dia di Kairo 15 tahun Ustaz. Oh alhamdulillah. Ya. Ke haji aja dia Ustaz 15 tahun dia di sana. Iya. Ya, waktu ayahnya meninggal 2 bulan dia berangkat ke Kairo Ustaz. Saya yang mengantarnya. Saya tanya sama Ustaz, boleh saya, suami saya udah meninggal, saya berangkat ke sana boleh Ustaz? Boleh kalau ibu ada keperluan. Nah, makanya saya Ustaz, saya antar anak saya ke Medan. Habis saya antar anak saya ke Medan, dia ke Kairo Ustaz. Berkali-kali saya waktu itu tidak dapat itu petunjuknya lah Ustaz untuk saya mengantar anak gitu. Saya datang ke sana, saya datang kemari, yang dibilang gitu, dibilang gini. Waktu saya antar dulu tidak ngerti saya kayak gitu kan. Pertemuan lah dia dibilang ada pergi 1 bayar 2 gitulah dibilang. Jadi makanya saya Ustaz hari itu bingung Ustaz. Habis itu saya balik pulang saya Ustaz kemari. Sendiri? Anda ada anak saya pergi. Ada 3 orang. Ya ada 3 orang. Saya balik kemari Ustaz. Habis itu informasi dari Medan sana. Dari menantu saya juga yang di Medan Ustaz. Dari bilang coba ke sana ke Medan, ada Ustaz Nasir yang itu bilang. Baik Bunda ya. Ya. Nanti kita lanjutkan di kali yang lain. Ya Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad Rizal ya. menjadi imam besar Masjid Raya. Masjid Lumbata ya Ustaz. Nanti Masjid Raya. Oh Masjid Raya. Alhamdulillah Ustaz. Amin ya Allah. Apalagi puasa nih ya Ustaz. Beliau bertemu dengan saya di Kairo tahun 2009 dulu. Ya. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kami mohon maaf kepada ibu-ibu Majelis Taklim Langsepeng. Tidak semuanya sempat bicara hari ini, tapi pahalanya pasti sama semua kita, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Mudah-mudahan kita semua ini bagian dari itu. Pemirsa, hanya sampai di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.